Businessman Opinion. Mitra bisnis, di tengah krisis kamar rumah sakit, ada usulan dari seorang petinggi partai yang juga seorang dokter bahwa sebaiknya dibuat rumah sakit COVID khusus pejabat. Gimana komentar Anda soal usulan ini? 6339160. Saya kira lebih tepatnya itu usulinnya bikin rumah sakit jiwa untuk pejabat. Kok bisa-bisanya ya dia ngomong begitu? Kok tega ya? Memang dia nggak mikir itu bayar fasilitas dia, bayar gaji dia itu dari uang apa? Itu kita rakyat yang bayar pajak. Memang bedanya apa pejabat dengan rakyat biasa? Harus spesial begitu. Dan bisa di ngomongin. Berarti kan dari anggapan dia itu sangat wajar dan dia layak. Apa ada undang-undang yang ngatur itu? Jadi dia mau bikin undang-undang untuk supaya bisa bikin rumah sakit khusus buat dia. Kan kelewatan itu. Sangat menyakiti hati rakyat. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih benar kata Pak Osman ya, rumah sakit jiwa mungkin, tapi ya nggak juga ya, mungkin juga dia karena stres lonjakan kasusnya semakin tinggi, terus teman-temannya juga banyak yang nggak dapat perawatan di rumah sakit, tapi ya nggak cuma teman-temannya dia, banyak rakyat Indonesia yang kayak gitu. Jadi kayaknya sebagai anggota dewan atau politisi lah ya, itu harus mikir dulu sebelum ngomong gitu loh, karena omongannya itu walaupun sengaja atau tidak atau dalam rasa berduka atau apa, tetap akan diperhatiin sama orang gitu. Jadi jaga mulut lah. Terima kasih. Wah, saya baru dengar tuh ada usul kayak gitu. Boleh saya tahu nggak siapa pejabatnya biar kita banyak rame-rame? Emangnya cuma hanya mementingkan kepentingan pejabat saja? Jadi biarin aja rakyatnya mati, pejabatnya hidup. Terima kasih. Bagi pejabat itu kelihatannya tidak tahu struktur itu ya. Kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Itu pejabat itu tidak tahu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Berarti percuma pejabat itu, Bu. Itu anggota DPR ya, Bu ya? Iya. Berarti nggak tahu sama sekali pejabat itu, Bu. Berarti sayang sekali kita memilih pejabat tersebut ya. Karena kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Harusnya rakyat itu diutamakan di rumah sakit yang ada, bukan pejabatnya. Itu. Jadi sayang sekali pejabat tersebut, harusnya bisa disingkirkan pejabat tersebut. Ya. Sayang hanya memikirkan diri dia sendiri. Dimana sekarang ini COVID-19 bagi orang-orang yang memikirkan diri sendiri biasanya akan disingkirkan. Sekarang ini COVID-19 terseleksi dengan sendirinya. Bagi orang-orang yang berbagi, biasanya mereka akan selamatkan. Itu yang saya bisa ceritakan, dan saya punya pengalaman seperti itu. Orang yang berbagi tidak akan kena sama dengan hati dia berikan, tidak kena. Ini pejabat ini sebentar lagi akan kena COVID. Percaya deh. Saya bukan mengutuk dia, tapi akan terjadi. Itu dokter, Pak, yang ngomong begitu. Oh, kalau dokter dia mesti kuliah lagi itu. Dokter goblok. Dia kan punya kena sumpah Hipokrates, sumpah dokter. Itu tidak boleh membeda-bedakan. Wah, itu sih dipecat aja itu. Masalah apa? Udah musuh wakil rakyat, masa mendahulukan pejabat? Memang ada mungkin begitu di rumah sakit. Tidak usah dibikin juga. Biasanya rumah sakit juga memprioritaskan pejabat. Masa dibikin lagi, mau bikin perbedaan, mau bikin eksklusif. Itu dokternya dipertanyakan itu. Ya. Sebaiknya dia suruh sekolah lagi, suruh baca lagi sumpahnya dokter itu apa. Dan goblok gitu. Sekali Pak, dibikin tenda darurat untuk mereka Pak, setuju sekali. Jadi rumah sakit tenda khusus untuk perawat pejabat aja, tenda-tenda di jalanan itu. Saya seorang dokter. Saya setuju dengan pendapat Pak Taufik maupun Pak yang kedua. Itu seorang dokter, saya tahu siapa. Harap Anda semua tahu itu dokter dari PDIP. Terima kasih. Rumah sakit khusus COVID pejabat itu nanti pejabat apalagi itu khusus apa nanti khusus. Pokoknya kalau kayak gitu jangan apa. Ini kan sekarang kita ini kan masyarakat nih. Kemarin saya lihat di TV juga ada anggota dewan mati karena rumah sakit
takutnya terlambat sampai atau gimana. Nah, saya juga kehilangan bapak, kehilangan om, karena ditolakin semua rumah sakitnya saat ini. Jadi kita punya duit nih, rumah sakit nggak mau terima. Jadi alasannya penuh. Jadi sekarang ini kita di Jakarta ini udah cuma punya duit mau masuk ke ICU nggak bisa, jadi tunggu mati aja gitu. Tolong dong, ini gimana menteri kesehatannya, kok kayak gini, ampun deh. Kita sampai satu hari kehilangan 2 orang yang kita cintai, 2 orang. Itu tidak boleh, diskriminasi namanya, rumah sakit untuk pejabat. Tidak boleh, harus umum tuh pendapat saya gitu. Ya, berhubung karena penyakit COVID-19 ini sangat berbahaya dan virus yang terbaru Delta mutasnya itu bisa cepat menular dan bisa mematikan dengan cepat, dan kategori penyakit berbahaya ini maka perlu penanganan khusus ya. Tetapi penanganannya bukan cuma buat pejabat negara, karena yang bisa tertular semua rakyat ya di seluruh dunia, bahkan bukan rakyat Indonesia saja. Jadi kalau ada mau bikin rumah sakit khusus buat COVID memang benar, tapi buat seluruh rakyat ya, jangan buat hanya pejabat negara saja. Karena ini yang bisa tertular kan seluruh rakyat Indonesia, bahkan di luar negeri juga tertular. Karena apa? Buat rumah sakit khusus. Karena kalau dicampur dengan pasien lain yang penyakit lain, itu yang di satu rumah sakit itu yang pasien COVID yang penyakit lain bisa-bisa tertular. Karena virusnya kan bisa melayang ya, bukan terbang tapi melayang. Jadi sebenarnya memang dibentuk rumah sakit atau dibuat rumah sakit khusus itu dari awal. Kalau sekarang sudah berjalan, sehingga banyak pasien-pasien yang pasien penyakit lain kalau ke rumah sakit suka dioper-oper karena katanya sudah penuh dengan pasien COVID-19, kan jadi tidak bagus. Sebaiknya pasien COVID-19 ini dibuatkan rumah sakit khusus buat penanganan pasiennya, sehingga menjauhi dari penularan pasien penyakit yang lain yang berada di satu rumah sakit. Saya pikir kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politisinya ya, ini setelah saya cross check waktu itu kemarin ya, ternyata itu Wasekjen PAN ya, Ibu Rosemary Rumaseu namanya ya, Wasekjen PAN. Ini saya bilang gini, saat ini masyarakat itu lagi kesulitan mencari kamar di rumah sakit. Ini kok malah minta fasilitas khusus seperti itu kan gitu. Nggak ada selama ini sama sejarah ada rumah sakit khusus pejabat tuh nggak ada, ya kan gitu. Rumah sakit ini sektor yang berada di bidang jasa kesehatan gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Saya ingin saya terakhir saya ngomong analog aja ya. Jangan mengatakan apa yang kita pikirkan, tapi pikirkan dahulu sebelum dikatakan. Itu apalagi seorang politisi itu, aduh. Iya, kalau saya sih mendukung pembangunan rumah sakitnya ya, intinya ya terserah isinya siapapun, yang penting jalanin aja. Yang penting ada rumah sakit buat siapa, pejabat nanti buat siapa lagi, yang penting rumah sakit diperbanyak deh. Saya sih setuju aja, nggak masalah ya. Ini mengenai rumah sakit pejabat ya, ini bikin malu tuh nih anggota DPR itu, walaupun dia dokter ya, justru bikin rumah sakit itu yang orang nggak mampu. Buat pejabat mah dia duit ada, itu ada-ada aja tuh. Kalau saya sih nggak setuju, aneh tuh bikin rumah sakit sebanyak-banyaknya khusus orang yang tidak mampu, orang di bawah penghasilan UMR lah atau apalah itu. Untuk pejabat enak banget tuh ya. Terima kasih. Iya, itu kayaknya salah ya. Pejabat itu harusnya melayani rakyat. Kalau ini rumah sakit khusus pejabat, apa-apaan ini usulnya? Mereka itu digaji dari pajak rakyat. Ya, jangan neko-neko lah. Jangan mentang-mentang ada jadi pejabat sekarang minta fasilitas ini, fasilitas itu. Kalian itu bekerja untuk rakyat. Jangan menyusahkan rakyat, harus berjuang untuk rakyat. Itu aja, terima kasih. Pendapat saya sebaiknya dibuatkan karena supaya tidak ada jadi artinya pejabat-pejabat itu dibuatkan khusus sehingga dari luar itu tidak ada sebenarnya bukan klaster, tapi memang supaya pejabat-pejabat itu punyalah rumah sakit sendiri. Karena kalau
dicampurkan dengan yang lain ya, bukan masalah eksklusif, tapi kelihatan lah nanti ada maknanya gitu. Terima kasih. Kalau usul sih boleh-boleh aja, namanya usul. Tapi kalau menurut saya itu yang punya ide itu kumpulin aja pejabat-pejabat semuanya, suruh patungan, beli rumah sakit sendiri, beli tanah sendiri, bangun rumah sakit sendiri. Jangan pakai APBD, jangan pakai APBN. Nanti kalau rumah sakit sudah jadi, kalau kosong pejabatnya nggak ada masuk, rakyat yang pakai itu. Terima kasih. Disebutkan nama pejabatnya siapa itu. Kedua, menurut saya adalah ya jangan egois lah. Saya setuju dengan Bapak yang tadi mengatakan bahwa mereka itu dibayar dari uang rakyat. Ketiga, ya kalau itu eksklusif hanya untuk pejabat, ya kalau pejabatnya nggak ada, kosong, dan itu sedangkan orang lain membutuhkan rakyat, kan jadi idle. Jadi menurut saya sih pejabat-pejabat yang seperti itu, yang egois, yang minta fasilitas, dia punya filosofinya bukan melayani rakyat yang harus melayani dia gitu. Dan itu sebaiknya memang patut dipertimbangkan untuk tidak dipilih lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion.